Halo guys, kembali lagi bersama saya di Sano Film. Pada kesempatan kali ini kembali saya membawakan alur cerita film mantap-mantap. Film mantap-mantap kali ini mengisahkan dua orang mahasiswi yang sering merasa basah setiap hari sehingga harus mencari laki-laki untuk memenuhi kebutuhan mereka. Bagaimana kisah kedua mahasiswi ini? Langsung saja kita saksikan. Di awal film kita diperlihatkan seorang mahasiswi yang cantik yang imut ini sedang makan. Bukannya mengerjakan tugas, malah makan-makan dan sambil menghayal. Menghayal adalah kedatangan teman laki-laki. Lalu disambutlah dengan dia oleh ciuman dan juga mereka bermesra-mesraan di situ. Ternyata ini hanyalah khayalan, bukan kejadian sesungguhnya. Setelah dia menghayal, tiba-tiba teman laki-lakinya datang beneran, tetapi hanya cuek lewat di depannya. Dia membuatnya kesal. Ternyata itu hanya mimpi. Keesokan harinya teman perempuan yang satu lagi datang ke kos, baru saja pulang dari kampung untuk ketemu orang tua berlibur. Langsung masuk ke atas dan juga langsung ke dalam kamar. Perempuan yang satu ini sedikit galau-galau setiap hari, tak tahu pula apa masalahnya. Malam hari pun tiba. Di kos mereka hanya ada dua perempuan dan satu laki-laki. Dan perempuan yang satu ini bukannya tidur karena kecapean baru pulang libur, malam hari keluar dari kamar dan tak tahu pula otaknya isinya apa, sehingga dia pun jalan perlahan-lahan menuju sebuah kamar yang di dalamnya adalah laki-laki, dan dia mendengar ada suara yang aneh dari dalam kamar itu. Suara yang terjadi adalah seorang laki-laki di dalam sedang nonton film dewasa, lupa pula mati HP, sehingga suaranya sampai kedengaran kemana-mana, yang membuat perempuan satu ini juga langsung kepikiran tentang suara itu, karena itu adalah suara film-film dewasa, film wik-wik nggak tahu punya judulnya. Langsung saja dia pun kembali ke kamarnya sendiri, berjalan pelan-pelan takut ketahuan oleh kawannya. Di dalam kamar dia masih memikirkan, bukannya tidur, malah memikirkan tentang suara-suara film dewasa. Sehingga pemikiran itu yang membuatnya menjadi basah, sehingga tangannya pun tak tahu pula menjalar kemana. Malam itu pun dia pun beradegan sendirian jadinya. Main tunggal sendirian di kos karena tak ada laki-laki yang bisa ditemaninya malam itu. Ini mahasiswi seperti ini sungguh aneh dan lucu. Lihat apa yang dia lakukan. Lalu pagi harinya dia pun masih tertidur dan masih merasa basah dan juga aneh-aneh dan rasa panas dalam dirinya. Ini kalau lagi keinginan tinggi perempuan susah seperti ini. Tak tahu pula ini apa yang terjadi. Dibukanya juga gunung, penutup gunung, sehingga membuatnya sedikit lega. Setelah selesai itu, ingin juga dibuka yang satu ini. Tetapi kali ini, dia ingin masuk dalam kamar mandi. Pas masuk, ternyata kawannya laki-laki baru selesai mandi, keluar dari kamar mandi tanpa busana, yang membuatnya terkejut dan lari ketakutan. Sang laki-laki satu ini pun tersenyum, melihat kejadiannya itu bukannya malu. Lalu perempuan ini pun masuk ke kamar, dan terus pikirannya memikirkan lagi teman laki-lakinya itu. Ini semakin kacau ini. Bukan kerja tugas. Lalu di sisi lain, perempuan yang satu ini juga mahasiswi. Bukannya tidur di kamar atau apa, malah membawakan minuman kepada teman laki-lakinya untuk menarik perhatian. Uang jajan, uang saku yang diberikan oleh orang tua untuk kuliah, malah dipakai untuk beli buah-buahan, diberikanlah kepada teman laki-lakinya ini. Dikiranya teman laki-lakinya ini langsung jatuh cinta kepadanya karena dia sudah berbuat baik. Laki-laki ini hanya menerima minuman dan juga buah-buahan itu, tetapi tidak memperkenankan dia untuk masuk ke dalam kamarnya. Dia pun hanya mengucapkan terima kasih kepada perempuan yang satu ini. Lalu wanita yang satu ini pun ingin masuk, tetapi tak dibolehkan, yang membuat dia pun menjadi sangat kesal. Dia pun sangat marah karena keinginannya tak terpenuhi. Dan dia pun memberikan ceramah kepada laki-laki ini. Lucunya, laki-laki ini meninggalkan dia begitu saja.
Inilah yang membuat hatinya menjadi galau dan sangat merana. Inilah kalau keinginan yang jahat tidak terjadi. Lalu perempuan yang satu ini pun memanggil temannya laki-laki untuk minum minuman karena saking stresnya, saking panasnya hidupnya. Lalu diberikanlah minuman oleh teman laki-lakinya ini. Tak tahu pula ini sake dibawa dari mana ini. Langsung mereka tancap di malam itu. Setelah selesai minum itu, dia pun sedikit makan. Pulanglah ke kos pada malam hari, sudah jam 12 malam. Jalannya pun sudah oyong-oyong. Ini sangat lucu. Mahasiswi seperti ini lucu sekali. Orang tua tak tahu apa yang dilakukan di kosnya. Malah pergi minum mabuk. Lalu masuklah ke dalam kamarnya. Dengan jalan yang seperti ini miring-miring. Jalan sampai ke lantai 2 kamar. Malah yang terjadi adalah masuk lagi ke dalam kamar laki-laki. Inilah celaka yang mendatangi perempuan yang satu ini. Dikiranya dia ini adalah masuk kamarnya sendiri karena sudah mabuk tak sadarkan diri. Malah masuk kamar laki-laki. Langsung dibukanya semua pakaiannya untuk tidur. Dia pun tak sadarkan diri lagi. Langsung saja tidur di situ. Ketika tidur, temannya laki-lakinya ini pun juga bermimpi. Langsung saja memeluknya di hari itu. Tak sadar pula dia siapa yang datang. Ketika mereka sadar langsung terkejutlah mereka berdua. Ketika laki-laki ini ingin pergi ditahan perempuan, langsung terjadilah adegan cocok tanam malam itu. Keesokan paginya dia bangun. Lalu kelihatan oleh temannya. Dia pun jalan perlahan-lahan. Kelihatan perempuan ini sudah tak beres lagi. Lihatlah penampilannya, aneh-aneh. Karena sudah bermalaman bercocok tanam sama teman laki-laki. Dia pun lari ke kamarnya sendiri. Tetapi sayangnya sudah tertangkap basah oleh temannya. Teman yang ini pun jadi galau. Karena hanya dia boleh masuk kamar. Laki-laki yang satu itu pun dia ingin masuk juga. Ketika pulang ke kamar, bukannya istirahat, malah memikirkan lagi tentang cocok tanam tadi malam, yang membuatnya merasa lebih segar dan rasa lebih senang. Karena apa yang diinginkan terpenuhi malam itu. Dia pun membayangkan terus hal-hal itu. Ini mahasiswi lucu ini seperti ini. Tersenyum sendiri kayak orang gila. Keesokan harinya, temannya laki-laki ini malah yang merasa sekarang menjadi panas karena sudah keenakan. Dia pun meminta lagi kepada perempuan ini. Tetapi perempuan ini menolaknya untuk tidak mau lakukan itu di hari itu. Tetapi karena kepanasan juga, akhirnya mereka dua pun lanjut lagi. Adegan yang kedua kalinya bercocok tanam di kosan. Inilah yang terjadi kepada mahasiswi ini. Bukannya pergi belajar, pergi sekolah dirawat oleh orang tua, malah bercocok tanam di kosan. Keesokan harinya dia juga merasa takut. Akhirnya berpamitan pulang untuk berlibur ketemu orang tua. Dia pun sekarang udah merasa khawatir karena udah dua kali bercocok tanam. Kesempatan emas ini diambil oleh perempuan yang satu ini. Mahasiswi satu ini tidak mau pulang supaya hanya ada dia dan laki-laki itu di kosnya. Dia pun sekarang mengatur rencana bagaimana bisa mendapatkan laki-laki yang satu itu. Lalu perempuan ini pun mengingat pesan-pesan dari temannya, cara mendapatkan laki-laki, strategi-strategi. Lalu itu yang dia pakai. Sehingga di otaknya pun sekarang sudah muncul ide itu. Lalu dipakainya lah parfum untuk menarik perhatian laki-laki. Setelah itu dia langsung pergi ke kamar laki-laki ini dan membawa buku. Beriming-iming ingin bekerja tugas. Langsung masuk ke dalam tanpa disuruh masuk, dia sendiri masuk. Dan lihat apa yang terjadi. Bukannya bekerja tugas, langsung didorongnya laki-laki ini dan dimintanya jatah hari itu. Kenapa hanya teman satu dikasih jatah? Dia pun minta jatah itu kepada temannya laki-laki. Maka tidak lagi bisa dilewatkan. Terjadilah mereka dua bercocok tanam di kosan antara mahasiswi dan mahasiswa. Dikira orang tua pergi sekolah, tetapi malah bercocok tanam. Keesokan harinya, lihat lagi apa yang terjadi.
Penyakit datang kepada perempuan yang satu ini, yang sudah pamitan pergi berlibur, malah kembali lagi karena masih mengingat hal bercocok tanam di kosan. Ketika temannya gak ada di kos, dia pun langsung berlari terbirit-birit masuk ke dalam kos. Dan dia tahu bahwa di dalam kos sekarang hanya ada laki-laki satu-satunya. Sehingga dia pun perlahan masuk ke dalam. Ketika dia masuk, temannya laki-laki baru saja selesai mandi. Inilah keuntungan baginya. Sehingga hari itu pun dia pun merasa sedikit canggung. Tetapi karena sudah panas lagi, tak bisa lagi terelakkan. Hatinya pun menjadi senang, senyum-senyum, cengir-cengir sendiri. Mereka dua pun masuk. Tapi kali ini terjadilah di tangga bercocok tanam lagi. Film pun selesai.